Amin. Terima kasih Tante Hani yang Amin. sudah berdoa. Dan kita pada malam hari ini datang pada kitab Hakim-Hakim, mulai dari Hakim-Hakim pasal 1. Hakim-Hakim pasalnya yang pertama. Sampai pasal yang ke-12 ya. 12. Ya. Saya minta maaf saya tidak menggunakan slide di sini. Karena saya tadi cari-cari slide-nya terlalu banyak filenya, saya tidak bisa temukan tadi. Saya juga sudah lupa taruh di mana itu. Jadi tidak apa kalau kita gunakan aja catatan yang sudah saya siap di sini. Kita gunakan Alkitab kita masing-masing untuk mengerti akan firman ini. Baik, di dalam kitab Hakim-Hakim ini cerita mengenai bagaimana orang Israel sudah masuk di Kanaan, dan di dalam kisah ini terjadi banyak penyimpangan. Kalau saudara baca pasal-pasal ini, yang maksud penyimpangan apa yang dilakukan oleh bangsa ini, mereka benar-benar jauh dari Tuhan. Ini keadaan sesudah orang Israel masuk di Kanaan. Sebenarnya tujuan Tuhan menempatkan orang Israel di Kanaan adalah supaya mereka boleh menjadi perisai Tuhan untuk membendung arus kejahatan moral yang sudah mendunia. Ini pertama, alasan utama mengapa orang Israel harus di sana. Karena ingat, Tuhan berjanji, bersumpah kepada Abraham, kamu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Tuhan punya misi melalui bangsa ini, seluruh dunia boleh dapat diselamatkan. Seluruh dunia dapat mengetahui dan dapat menuruti segala perintah-perintah Allah. Jadi adalah tujuan Tuhan untuk menempatkan ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang Dia sudah buat, yang Dia ajarkan ke bangsa ini, sebagai ketetapan-ketetapan ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat. Itu ketetapan-ketetapan yang dapat membawa damai sejahtera bagi manusia di bumi kalau mereka memperhatikan perintah-perintahnya. Makanya kalau kita lihat di dalam geografis ya, letak Israel itu, dia memang menjadi sentral di mana waktu itu di masa Israel kuno, tempat mereka ini adalah tempat di mana para pedagang-pedagang musafir-musafir yang dari Asia, dari Eropa, dari semua melewati jalur mereka yang kita kenal itu dengan jalur Gaza. Jadi semua orang akan lewat di sana. Karena memang itu adalah jalur perdagangan. Dan itu tujuan Tuhan supaya segala bangsa yang lewat di sini, mereka akan mengenal kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui orang Israel. Makanya Dia tempatkan bangsa Israel ini di Kanaan. Yang tadinya Kanaan ini karena penyembah berhala, makanya betapa hebat dan berkecamuk penyembah-penyembah berhala di masa itu. Dengan cepat seperti virus mendunia penyembahan berhala. Karena kenapa? Ingat, sentral penyembahan berhala di masa itu adalah orang Israel, dan itu berada di Yeriko. Yeriko pertama-tama bangsa yang dia punya pusat penyembahan berhala itu ada di sana.
Makanya kota pertama kali yang Tuhan perintahkan hancurkan Yeriko sesudah mereka masuk ke Sungai Yordan. Dan tujuan Tuhan supaya orang Israel boleh berada di sana dan menggantikan semua kontaminasi ini atau pengaruh-pengaruh yang sudah mempengaruhi dunia dalam penyembah berhala ini. Itu harus dimusnahkan. Dan Tuhan menyuruh supaya bangsa Israel di dalam kitab Keluaran pasal 23, boleh buka kitab Keluaran pasal 23 ayat 24 dan 25. Ada yang bisa baca? Perhatikan amaran Tuhan kepada bangsa ini sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Keluaran pasal 23 ayat 24 dan 25. Mungkin ada yang bisa bacakan. Silakan. Ada yang Ibu Bapak mau baca? Saya baca ya, Pak. Ya, silakan. Ibu Ani. Keluaran 23 ayat 24 dan 25 firman Tuhan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Terima kasih. Lihat ini. Terima kasih. Ini amaran Tuhan. Jangan sampai kamu mengikuti cara hidup mereka. Sebelum masuk tanah Kanaan, Tuhan sudah peringatkan. Dan Tuhan memberikan jaminan. Jadi kalau mereka tidak menyembah supaya mereka tidak menyembah berhala, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jaminannya yang dicatat di dalam ayat 27 sampai 33. Mungkin bisa dibacakan. Ayat 27 dari pasal yang sama tadi, ayat 27 sampai 33. Ini jaminan yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Dari pasal 23 kitab Keluaran. Jadi sebelum mereka masuk, Tuhan sudah memberikan janji dan jaminan. Coba minta tolong dibacakan. Ayat 27 sampai 33. Ayat 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Ayat 28. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Ayat 29. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Ayat 30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Lanjut sampai 33. Ayat ke-31, aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai Sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Ayat 32, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. 33, mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Terima kasih Pak Taufik. Lihat ini, Tuhan memberikan jaminan kepada bangsa ini bahwa mereka itu akan terlindung dari bahaya bangsa-bangsa kafir ini. Kalau saja mereka memperhatikan aturan, amaran, dan nasihat Tuhan.
Kalau mereka memperhatikan, mereka tidak perlu angkat pedang dan membunuh. Tuhan katakan, aku akan berikan tabuhan kepada kamu. Binatang buas akan menyerang mereka, dengan otomatis mereka akan keluar dari sana. Atau mereka akan kena bisa dari binatang-binatang buas ini dan mereka bisa mati sendirinya. Jadi tidak ada Tuhan menyuruh mereka berperang. Mereka hanya cukup untuk menaklukkan bangsa ini, masuk dengan bijaksana, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Saudara lihat, jadi Tuhan, dia sudah amarkan, dan di dalam amarannya itu, dia juga memberikan jaminan. Demikian cara Tuhan sampai di akhir zaman. Tuhan sudah memberikan amaran-amaran, nasihat-nasihat. Saudara, kita akan ke surga, pasti tidak ada dosa. Kalau kita ke sana, syarat ke surga itu, dia tidak boleh ada dosa sedikit pun. Dia harus punya buah-buah roh, dan dia harus, semua itu adalah peraturan dan amaran, nasihat. Tetapi di balik aturan itu, Tuhan memberikan satu jaminan kepada kita untuk sanggup melakukan, asal kita memperhatikan setiap amaran dan nasihat-nasihat Tuhan. Sangat sederhana. Tapi bangsa ini yang kurang percaya Tuhan, akhirnya mereka merusak rencana Tuhan total. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim ini, coba perhatikan, di sini dicatat dari pasal 1, apa yang mereka lakukan, di mana mereka tidak menghalau satu persatu bangsa yang ada, karena mereka sudah keenakan. Mereka sudah pikir yang penting kita sudah masuk Kanaan, tinggal bangsa yang sedikit ini, biarlah mereka di dalam dengan kita, tidak masalah dengan mereka. Kemalasan mereka, dan mereka ternina bobok dengan keadaan mereka. Bangsa-bangsa ini sudah takluk dengan mereka, tapi tidak keluar. Sementara Tuhan bilang, usir mereka keluar dari tanah ini. Tanah ini milikmu, aku berikan. Jangan engkau tinggal dengan mereka, jangan kamu mengadakan perjanjian dengan mereka. Tuhan yang membantu mereka, malah dia katakan, aku akan berikan tabuhan, tidak akan sekaligus, tetapi bertahap. Supaya jangan binatang buas lebih banyak. Bertahap. Sampai semuanya lenyap. Tetapi orang Israel tidak bekerja sama dengan Tuhan. Pertanyaan, mengapa binatang buas Tuhan nggak keluarkan lagi? Apa yang menjadi masalah? Kan Tuhan mau buat bukan bangsa yang berperang, bangsa Israel yang berperang, tapi binatang buas yang akan melawan orang-orang jahat ini, orang-orang Kanaan ini. Iya kan? Yang pertanyaan, kenapa Tuhan sudah tidak keluarkan binatang buas? Perhatikan, waktu malaikat Tuhan datang di Bokim, di pasal 2. Saudara lihat di pasal 1 ada berapa penduduk yang mereka tahan di sana. Mereka tidak mengusir, mereka tidak memusnahkan, memunahkan. Bukan, di sini sebenarnya Tuhan memilih mereka untuk memunahkan, bukan memusnahkan. Memunahkan artinya singkirkan. Kalau musnahkan, bantai. Tuhan tidak menyuruh bangsa Israel ini membantai. Dia suruh singkirkan orang-orang itu. Jangan ada di sana. Tapi pekerjaan ini tidak mereka perhatikan. Mereka menjadi lalai, mereka mulai malas dan pandang enteng dalam hal kecil. Mereka pikir, kita sudah berperang dan semua raja Basan, ini raja-raja besar yang tidak mungkin dapat dikalahkan. Sekarang kami sudah kalahkan. Hanya yang sisa-sisa kecil ini. Biarlah mereka. Saudara, seringkali kita di dalam berjemaat seperti itu. Banyak yang kita yang hal-hal yang kecil kita anggap remeh. Hal-hal yang kelihatan, tidak perlu kita. Tetapi ingat dari pelajaran ini, kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan. Sekecil apapun itu.
Jangan kita pandang remeh hal itu. Mengapa? Perhatikan ungkapan malaikat ketika dia datang di Bokim. Kita perhatikan di pasal 2. Coba perhatikan pasal 2, kita mulai dari ayat 1. Dia katakan begini. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman. Saya mau tanya. Saudara tahu siapa malaikat Tuhan ini? Dia yang berbicara dengan Musa di Sinai. Dalam bahasa Ibrani dia taruh kata Malak Elohim. Malak Yahweh maksud saya. Malak Yahweh itu tidak dapat diterjemahkan dengan kata the angel of God, yang diterjemahkan jadi malaikat Tuhan. Atau lebih harafiah kita terjemahkan malaikatnya Tuhan, atau Tuhan punya malaikat, itu kan? Kalau kata Malak Yahweh, dia tidak boleh diterjemahkan the angel of God atau malaikatnya Tuhan. Dia harus diterjemahkan malaikat Tuhan. God, angel. Artinya dia itu Tuhan, tapi dia juga itu yang juru kabar. Kata lain dari malaikat itu juru kabar. Jadi dengan kata lain, malaikat Tuhan ini adalah dialah juru kabar itu sendiri, tapi dialah sendiri Tuhan. Saya mau tanya, siapa juru kabar yang adalah Tuhan sendiri? Yesus. Jadi yang ada bicara dengan mereka di pasal 2 ini, Yesus. Saudara, yang berbicara kepada kita untuk hidup di akhir zaman ini, amaran-amaran dan nasihat yang sudah diberikan, yang berbicara kepada kita adalah Yesus. Dan ingat Yesus katakan, jika engkau setia dalam perkara kecil, engkau pastikan setia di perkara besar. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau kita memandang remeh hal-hal yang kecil yang itu dapat mempengaruhi nilai-nilai rohanian kita. Nilai-nilai rohani kita. Makanya pernyataan malaikat ini jelas, dia katakan, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Perhatikan, ini ungkapan Tuhan. Tapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Ini bukan malaikat kalau bilang firman-Ku. Kata firman itu selalu dari Tuhan, tidak dari malaikat. Kalau malaikat yang bicara, dia akan katakan firman Tuhan. Tapi ini langsung dia katakan firman-Ku. Karena dia adalah Tuhan dan juga dia sebagai juru kabar. Dengan kata lain saya katakan ini Yesus. Yesus katakan, engkau tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang. Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depan. Tapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Demikian umat, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, kalau kita melalaikan hal-hal yang kecil sekalipun, itu akan menjadi jerat dalam hidup kita. Yang bisa saja itu menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak segera membinasakan atau memunahkan
segala sesuatu yang menghalangi engkau dengan Tuhan. Saya ingat dulu, saya sering saksikan ini. Saya pecinta lagu rock. Dan saya koleksi lagu-lagu rock itu banyak. Kaset-kaset saya dulu kan kita masih pakai kaset ya. Bukan CD seperti sekarang yang lebih modern lagi tinggal download. Tapi dulu kita masih gunakan kaset. Dan saya banyak koleksi lagu-lagu rock. Dan saya ingat dosen saya, dia di kelas, dia katakan begini. Kalau kalian mencintai Yesus, tinggalkan semua kesukaan-kesukaan yang bersifat duniawi. Dan salah satu hal yang bersifat duniawi adalah lagu-lagu yang tidak berkenan dengan Tuhan, lagu-lagu yang sifatnya, nada-nadanya membisingkan. Salah satu lagu rock, dan saya terpukul di sana. Dan waktu saya mau tinggalkan hal ini, saudara, sangat berat, sangat berat. Saya bergumul dalam hal itu. Tetapi kalau seandainya saya tidak melepaskan semua itu, saya dapat bayangkan hal itu akan menjadi jerat bagi saya. Mengapa jadi jerat? Itu akan membatasi hubungan saya dengan Tuhan. Dan itu pernah saya rasakan. Sesudah saya dengar lagu rock, lagu yang metalik, yang ketukan-ketukannya bikin saya joget-joget. Selesai saya dengar lagu itu, acara Rabu permintaan doa, Rabu malam, biasa kita di Manado kalau acara Rabu malam di gereja kita, lampu-lampu dimatikan. Kalau sudah mau doa persekutuan, semua lampu dimatikan. Jadi memang gelap. Akhirnya, dengan kata lain, ketika lampu dimatikan, konsentrasi kita naik kepada Tuhan. Tapi di saat itu, saya tidak bisa konsentrasi. Mengiung di telinga saya lagu-lagu rock yang saya dengar tadi sore. Baru sini saya mengerti itu menjadi jerat bagi saya. Sulit untuk fokus berhubungan dengan Tuhan. Yang ada lagu-lagu metalik. Saya berdoa berusaha untuk mencari konsentrasi bersama Tuhan. Sulit sekali, saudara. Baru saya mengerti maksud. Itu hal kecil, hanya masalah lagu. Apa sih masalahnya? Tetapi begitu kita datang kepada Tuhan, di dalam kondisi yang hening, kita masalah di sana. Dan itu yang pernah saya cerita, saya curhat kepada dosen saya, salah satu dosen, dan dosen ini juga dia bilang begini, James, kita punya pengalaman yang sama. Dan dia ceritakan pengalamannya. Dia biasa bangun jam 3, jam 4 pagi untuk doa subuh. Doa pribadi, personal devotion. Dia lakukan itu setiap subuh. Dan biasanya kalau dia lakukan, dia juga matikan lampu di ruangannya sendiri, dan dia konsentrasi untuk berbicara dengan Tuhan. Tapi waktu itu Piala Dunia, jadi dia bangun jam 2 subuh. Nonton Piala Dunia. Jam 4 selesai, dia masuk ruangannya untuk berdoa. Dia bilang, James, yang ada di daya khayal saya, imajinasi saya, Piala Eropa yang lagi tendang-tendang bola, melintas di pikiran dia. Mengganggu konsentrasinya. Dan waktu itu dia katakan, betul. Apa yang kamu, kalau aku dari segi audio, ya, tapi dia dari segi visual. Tapi dua-duanya masuk ke otak dan mempengaruhi konsentrasi waktu kita berdoa. Dan itu saya mengerti. Itu hal kecil. Cuma nonton bola kok. Hanya dengar musik yang enak didengar kok. Tetapi tanpa kita sadari, itu akan mempengaruhi daya khayal kita, konsentrasi kita, berbicara dengan Tuhan. Saudara, coba bayangkan hal itu. Makanya Tuhan sendiri katakan, singkirkan Baal-Baal ini. Kalau tidak, itu akan menjadi jerat bagimu.
Di dalam konteks Tuhan, di mana hubungan hatimu dengan Dia akan putus. Akan ada satu penghalang yang akan membatasi hubunganmu dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan Tuhan, itu akan menjadi jerat. Makanya dalam 10 hukum dia katakan, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Sebenarnya itu untuk kebaikan kita, bukan untuk Tuhan. Tidak ada fungsinya itu bagi Tuhan. Saudara melakukan hukum Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, tidak ada untungnya itu bagi Tuhan. Coba buka dengan saya dalam kitab Ayub. Ayub yang katakan itu, apa untungnya kita menyembah Tuhan, kita melakukan kebenaran-kebenaran itu? Apa untungnya bagi Tuhan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kita boleh buka itu dalam kitab Ayub. Sebentar ya, saya sementara buka ayatnya. Jadi, semua yang kita buat, itu semua aturan-aturan Tuhan, itu adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan ingin kita miliki. Ayub pasal 35 coba perhatikan Ayub pasal 35 ayat 8. Ada yang bisa baca? Ayub 35 ayat 8. Saya bacakan Pendeta James. Silakan. Oma Noni. Ayub 35 ayat 8. Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Kebenaran Tuhan, terima kasih Oma Noni. Kebenaran Tuhan itu keuntungan untuk manusia. Itu bahasa kata lainnya, kan? Anak manusia diuntungkan oleh kebenaranmu. Coba baca lagi di dalam kitab Ayub pasal 22 ayat 3. Ayub pasal 22 ayat 2 dan 3. Ayat 22 pasal 2 dan 3 ya Pendeta. Iya, silakan. Pasal 2, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Ayat 3, apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Terima kasih. Jadi, perhatikan ini. Aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, tidak ada untungnya bagi Tuhan. Itu untuk kebaikan kita. Bukan kebaikan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Dia. Dia berikan itu karena Dia mencintai kita dan kita supaya kita hidup di dalamnya, kita boleh enak hidupnya karena peraturan-peraturan itu. Jadi Tuhan, Dia mau bangsa ini dipunahkan mengikuti apa yang Tuhan inginkan supaya ada kedamaian di tengah-tengah umatnya dan bangsa lain dapat dipengaruhi. Melihat kedamaian ini untuk kebaikan manusia sama sekali. Jadi semua yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka abaikan, hal kecil sekalipun mereka abaikan, dan Tuhan katakan itu akan menjadi jerat bagimu. Itu menjadi jerat bagimu. Ini dampak kalau kita tidak memperhatikan amaran, nasihat, dan teguran-teguran Tuhan. Tentu saja dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Kita tidak memperhatikannya, hal kecil sekalipun itu akan menjadi jerat kepada kita. Itu akan membatasi kehidupan kerohanian kita untuk bertumbuh lebih sempurna dengan Tuhan. Lebih menyerupai Tuhan. Itu akan terbatasi. Itu akan terbatasi. Dan Tuhan, Dia mau umatnya mengerti. Tapi di dalam kitab Hakim-Hakim ini, mereka gagal.
Makanya tidak heran kalau saudara baca di pasal 1, bangsa-bangsa ini seperti di ayat 31. Ya. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, Sidon, Ahlab, Aksib, Helba, Afek. Ini penduduk-penduduk yang akhirnya menjadi jerat bagi bangsa Israel ini. Menjadi jerat. Orang-orang ini kaum-kaum Filistin ini. Yang dari kata Filistin sekarang menjadi kata Palestina. Itu Palestina, itu Filistin itu. Dan akhirnya sampai dunia ini, Palestina jadi jerat bagi Israel. Hanya masalah apa? Masalah hal yang kecil yang sudah tidak diperhatikan. Dengan kata lain, orang-orang tua ini yang sudah menyaksikan kebesaran Tuhan, yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, mereka sudah lalai dan akhirnya mereka mempersiapkan satu generasi yang lebih rusak di depan. Jadi kegagalan mereka di saat itu bukan mereka yang akan rasa. Generasi-generasi berikut. Makanya dalam catatan pasal 2 ayat 10, perhatikan ini. Dia katakan begini, di ayat 10, Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Dengan kata lain, ketika orang-orang tua ini mereka kan lalai kan, tidak memperhatikan hal ini. Mereka pikir yang penting kita sudah menang, orang-orang yang sudah takluk kepada kita sudah aman kok. Mereka tidak asingkan, tidak singkirkan penyembah-penyembah berhala ini. Akhirnya mereka mempersiapkan satu pedang baru untuk keturunan generasi mereka berikutnya. Yang di dalam catatan ini akhirnya begitu generasi mereka mati, digantikan dengan generasi yang menyakitkan dalam kutipan ini, dalam firman ini. Generasi yang tidak mengenal Tuhan. Aduh, jelek sekali ini. Hanya hal kecil yang mereka buat. Tidak menghalau bangsa yang sisa. Seringkali kita terlalu egois. Kita pikir, kita sudah aman saat ini, kita sudah menjadi rohani saat ini, pastilah anak-anak kita. Saudara, hal kecil yang tidak kita buat kepada anak-anak kita berikut. Kesalahan yang kita lakukan hari ini, itu akan mendampaki keturunan kita berikut. Itu akan sangat mendampaki mereka. Jadi jangan heran kalau ada anak-anak cucu cicit ke depan yang kurang hati-hati di dalam kehidupan mereka. Sebenarnya itu karena mungkin ada kelalaian-kelalaian yang kecil, bukan yang besar. Kelalaian yang kecil yang tidak kita perhatikan. Akhirnya banyak yang hilang. Contoh kecil ini. Salah satu contoh kecil. Di depan anak-anak kita ngomongin ketua jemaat. Kita ngomongin kejelekan pendeta-pendeta. Kita ngomongin kejelekan orang-orang rohani ini. Di depan anak ini, dia tangkap dengan berangsurnya waktu, berlalunya waktu, dia akan mulai tidak percaya orang-orang rohaniawan. Dia mulai tidak percaya pendeta. Dia mulai tidak percaya para penatua. Dia mulai tidak percaya gereja. Dan jangan sesal, dia akan satu titik di mana dia akan tidak percaya Tuhan. Hanya dalam hal kecil yang kita lakukan. Mengizinkan dia mendengar kita menceritakan kejelekan para pemimpin. Pemimpin rohani. Hanya hal kecil yang kita buat. Tetapi ada satu imajinasi yang tidak kita sadari. Terbentuk dalam pikiran mereka. Dan ini yang Tuhan maksudkan dalam ayat-ayat ini.
Yang akhirnya begitu ayat 10 keluar, dia katakan, bayangkan orang-orang ini tidak mengenal Tuhan. Saya mau tanya, apa orang-orang tua mereka tidak memperkenalkan Tuhan sama orang-orang ini? Permasalahannya hanya satu, mereka sudah berani bergabung dengan orang-orang penyembah berhala dan mengangkat sumpah, mengangkat perjanjian dengan penyembah berhala. Mereka sudah bersatu dan akhirnya penyembah berhala ini begitu hebat seperti akar pahit yang menutupi seluruh permukaan. Bangsa Israel dipenuhi dengan kondisi penyembah berhala. Hanya masalah kecil, mereka tidak mengusir penyembah-penyembah berhala itu. Saudara lihat, ini hal kecil yang mereka lakukan. Makanya adalah paling aman bagi kita umat Tuhan memperhatikan sekecil apapun. Kalau saya di gereja, saya jemaat saya selalu katakan, kalau kita menjadi orang rohaniawan, kita harus peka terhadap dosa. Seorang pemimpin rohani, siapapun saudara, harus memiliki kepekaan terhadap dosa. Kalau tidak, kita dalam bahaya. Bisa saja sesuatu yang kita izinkan, yang kita pandang tidak akan begitu berpengaruh, itu akan menjadi jerat bagi kita di depan. Hanya hal kecil. Hanya hal kecil. Dan di ayat 18, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka. Saudara bayangkan, saya baca ayat-ayat ini, saya terharu dengan Tuhan sifatnya. Dia berusaha untuk mengadakan pendamaian. Dia sudah katakan mereka akan jadi jerat. Dan ketika dia lihat semua menjadi penyembah berhala, mereka berdoa kepadanya, dia dengar dengan cinta. Malah dia angkat hakim-hakim dan dia sertai para hakim itu untuk menyelamatkan bangsa ini dari musuh-musuh mereka. Tapi perhatikan di ayat 19, tapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Ini sifat manusia. Kalau kita dalam keadaan susah, kita berdoa, Tuhan lepaskan saya dari kesusahan ini. Begitu Tuhan lepaskan, dia kembali menjadi jahat. Demikian gambaran orang-orang yang sudah membiasakan dan membanjakan pikirannya di dalam kemalasan-kemalasan rohani. Tidak lagi penting untuk menyelidiki Alkitab. Ada pendeta James kok yang bisa jelasin. Ngapain saya mau selidiki? Ya kan? Itu hal kecil. Memang kita sama-sama belajar ya, tapi harus dari pribadi-pribadi kita berpikir bagaimana kita mengenal Tuhan lebih baik lagi dari segi kita. Kadang-kadang kita mengalami satu hal yang kurang berkenan, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan jawab dan Tuhan berikan. Makanya kalau orang sakit berdoa, saya selalu berdoa, Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami. Berikan kepada kami hikmat untuk tahu mengatur kehidupan kami. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan kita kesehatan, salah berdoa begitu bagi saya. Tuhan sudah berikan kamu kesehatan. Yang masalahnya engkau atau kita ini kekurangan hikmat untuk bagaimana cara mempertahankan anugerah kesehatan itu yang Tuhan sudah berikan. Jadi ada lebih baik kalau kita berdoa jangan minta kesehatan. Emangnya kita waktu berdoa nggak sehat? Kita sehat. Betul tidak? Tapi yang kita butuhkan bukan kesehatan. Kita butuhkan hikmat untuk tahu menjaga kesehatan itu. Jangan kita berdoa lagi, Tuhan berikan saya uang, berikan saya kekayaan. Tuhan berikan itu kalau kita berhikmat, kita punya kebijaksanaan, tahu mengatur keuangan. Tuhan berikan semua itu. Hanya tergantung dari bagaimana kita tahu mengaturnya. Bagaimana kita manage itu. Makanya itu yang kita kenal dengan penata layanan. Penata layanan ada berapa penata layanan? Ada penata layanan waktu,
Ada penata layanan tubuh. Tubuh itu untuk kesehatan, itu kesehatan. Ada penata layanan uang, harta, dan juga penata layanan sosial. Di dalam penata layanan sosial, Tuhan berikan kita sahabat-sahabat baik. Pertahankan persahabatan itu. Jangan kita jadikan sahabat itu menjadi musuh. Dengan kita tidak tahu berterima kasih, tidak ada etika, tidak tahu hormat, akhirnya sahabat yang Tuhan kirimkan kepada kita menjadi musuh. Yang membuatnya kita berdoa, Tuhan berikan saya seorang sahabat yang baik. Sudah yang baik dikirim, tapi tetap mereka tidak tahan dengan hidupmu. Jadi kalau sampai ada banyak orang yang tidak mampu bersahabat dengan kita, bukan Tuhan tidak mencintai kita, kita harus periksa diri. Berarti ada satu hal yang salah dalam hidup ini. Makanya di dalam hal ini coba perhatikan di ayat 19. Tuhan selalu berikan kebaikan, tetapi begitu mereka terima kebaikan itu, mereka rubah menjadi jahat lagi. Dan ikut apa yang jahat. Ini yang disebut dengan perlakuan yang tegar tengkuk. Saya percaya kita umat Tuhan di akhir zaman ini tidak lagi menjadi umat yang tegar tengkuk. Kalau saudara ikuti beberapa sesi yang lalu, saya bahas mengenai lalang dan gandum, ingat? Mengenai lalang dan gandum, tidak pernah lalang berubah menjadi gandum, saudara. Lalang gandum itu adalah dua sifat karakter yang Tuhan jelaskan secara perumpamaan. Itu dua karakter yang tidak kelihatan. Yang satu karakter rohaniawan, satu karakter duniawi. Yang duniawi yang disebut dengan lalang, yang rohani yang disebut dengan gandum. Dan orang yang lalang ini, yang duniawi, tidak akan pernah menjadi rohani, saudara. Kecuali satu yang dia buat. Matikan duniawinya dan tanam benih rohani. Jadi setiap kita, kalau kita bertumbuh dalam bentuk lalang, itu sampai mati jadi lalang, saudara. Tidak akan pernah berubah menjadi gandum. Yang harus kita lakukan, minta kuasa Tuhan cabut sifat lalang itu, dan gantikan dengan benih yang baru. Makanya Paulus katakan kita itu harus mati setiap saat. Mati setiap saat artinya kita gantikan di tanah hati kita. Tanah hati ini gantikan dengan benih-benih firman. Dan benih firman itu kita peroleh dari apa yang kita lihat dari firman Tuhan dan kita dengar dari firman Tuhan. Dan kita tumbuhkan itu dengan doa yang sungguh dalam penurutan. Jadi setiap hari kita tugasnya adalah memangkas segala lalang-lalang yang dalam hati itu dan gantikan dengan benih-benih yang baru. Benih-benih firman yang baru dan kita hidupkan itu dalam doa sampai benih itu betul-betul berbuah. Setiap kita melakukan dosa, kita sementara menumbuhkan lalang yang baru dalam hidup. Makanya kita harus mati lagi. Matikan lalang itu. Karakter dosa itu harus ditekan. Dan kita perlu doa yang sungguh dalam hal ini. Kalau tidak, bagaimana pengalaman orang Israel ini? Mereka tegar tengkuk, bangkit turun. Ini karena kehidupan mereka yang tidak konstan dengan Tuhan. Dan kita tidak akan jauh beda dengan orang Israel ini. Apa yang dicatat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini adalah menunjukkan karakter saudara dan saya. Karakter manusia yang alaminya sudah seperti itu. Dan kita harus pahami sampai situ. Kita bahwa manusia yang lemah dan kita perlu memiliki kuasa Tuhan untuk dapat menghancurkan karakter ini. Karakter lalang, karakter duniawi, karakter dosa, kelalaian, kelemahan. Ini yang harus kita tekan ke bawah sampai dia mati dan tumbuhkan benih yang baru. Setiap firman yang kita dengar itu hal yang baru, menggugah hati. Hidupkan, berdoa dan hidupkan. Bukan kita hanya sekedar dengar dan sekedar dan kita kembali yang kita hidupkan lalang. Gandumnya hanya lewat saja begitu. Seperti perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, bangsa ini dia katakan akhirnya mereka itu yang mereka lakukan, mereka mencobai Tuhan mereka.
maka aku pun tidak mau lagi menghalau dari depan mereka. Tuhan tidak mau lakukan itu. Tuhan katakan, saya berhenti. Namun, kalau saudara perhatikan di pasal 3 ini, Tuhan bangkitkan pahlawan-pahlawan Israel. Otniel, Ehud. Saya tidak akan bahas semua ini. Bagaimana peristiwa mereka menjadi pahlawan, menjadi hakim di tengah-tengah bangsa ini. Sampai kepada Deborah dan Barak. Dan di sana ada nyanyian Deborah. Saudara boleh lihat sendiri ya. Dia menyanyikan bagaimana Tuhan sangat setia membawa kemenangan kepada mereka. Dan di pasal 7 ada cerita Gideon. Pasal 7 ada cerita Gideon di mana Tuhan juga meminta Gideon supaya menjadi hakim atas mereka untuk menuntun bangsa ini terlepas dari penindasan bangsa-bangsa Kanaan ini. Dan Gideon minta tanda. Di sini ada 2 kali dia minta tanda kepada Tuhan. Banyak orang, saya mau jujur, kurang percaya dengan tanda seperti ini. Itu tidak menjadi kewajiban. Tapi kalau saya pribadi, saya suka minta tanda. Karena saya tidak bisa baca hati manusia, dan saya tidak bisa melihat masa depan, dan saya tidak bisa melihat situasi yang baik dan benar. Semua yang ada di hadapan indera saya, baik mata, telinga, semua indera yang saya punya, saya pun hampir-hampir tidak percaya dengan diri saya sendiri. Itulah mengapa saya sering meminta tanda sama Tuhan. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu yang saya akan buat, dan saya lihat itu masalahnya kritis, kalau ada hal yang saya betul-betul minta tanda, dan tanda itu aneh-aneh, saudara. Dan uniknya Tuhan jawab untuk memberitahukan, iya James, saya melakukan itu. Itu akan saya lakukan. Kalau saya mau ceritakan di sini tidak cukup waktu kita. Tapi saya pun merasakan bagaimana tuntunan Tuhan. Begitu hebat. Begitu hebat. Di luar cara berpikir saya. Jadi itulah mengapa keyakinan saya sama Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Itu sudah harga mati. Karena saya mengalaminya dan banyak kali. Jadi apa yang dilakukan Gideon minta tanda, saya juga lakukan hal yang sama. Mungkin ada orang-orang yang tidak percaya, ngapain minta-minta tanda. Ya itu masalah conscience atau keyakinan pribadi. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk minta tanda. Dan Tuhan memberitahukan itu, menyatakan bahwa Tuhan ada dengan kita dan Dia kasih tahu itu ada. Itu pasti. Bagaimana yang harus kita lakukan. Kalau dulu orang Israel minta tanda, mereka lihat dari Urim dan Tumim. 2 batu yang ada di jubah efod. Jadi kalau tidak, yang satu nyala, kalau iya, yang satu yang nyala. Jadi Tuhan bicara dengan cara itu kepada imam-imam, kepada bangsa Israel ini. Kalau kita sekarang kan sudah tidak ada jubah efod. Jadi yang ada dengan kita, Yesus gantikan dengan Roh Kudus. Nah, kalau Yesus gantikan Roh Kudus, berarti Roh Kudus bisa berbicara dengan kita. Dengan cara apa? Banyak sekali pengalaman yang bisa saya saksikan bagaimana Tuhan berbicara di dalam hati nurani. Jadi kita jangan pungkiri ini. Allah berbicara di hati nurani. Asal kita, hati nurani kita suci ya. Hati nurani kita tulus dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Kita akan rasa suara Tuhan. Kita akan rasa. Sedangkan seorang ibu, dia bisa merasakan istilahnya kalau ibu-ibu ya, ada hubungan batin ya, istilahnya batin antara ibu dan anak. Sebenarnya ayah juga ada hubungan batinnya, di mana orang yang kita cintai itu akan ada hubungan batinnya. Demikian hubungan batin kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia, akan ada hubungan batin dengan Tuhan. Kita akan tahu, makanya firman Tuhan Dia katakan, aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang tidak kamu mengerti.
Bukan kita dapat khayal, bukan seperti itu, saudara. Tapi maksudnya Tuhan akan berbicara dengan caranya. Dan yang tahu itu tidak ada orang lain selain saudara sendiri. Makanya peristiwa-peristiwa di akhir zaman pun, kita akan mengerti, kita akan pahami kalau kita itu menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Makanya saya juga sebagai pendeta yang saya latih kepada umat, bagaimana membentuk hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang paling pokok. Yang lain itu akan menurut. Itu akan mengikuti maksud saya. Tapi kalau keintiman kita dengan Tuhan tidak baik, penurutan yang kita lakukan pun itu seperti jadi legalis. Sebagaimana bangsa Israel. Legalis. Hanya melakukan peraturan seperti kita di sini melakukan peraturan di lampu merah, tanda-tanda. Jadi hanya legal saja sebagai warga negara. Tapi bukan sebagai satu kesadaran di mana dia hidup bersama Tuhan. Dan ini jauh, saudara. Ini jauh. Bangsa Israel tidak mengenal sampai di sana. Dan ini yang saya terakhir untuk pasal yang ke 11. Kita lompat saja langsung ke pasal 11 karena saya tidak dapat bahas satu persatu sehubungan dengan bagaimana keterlibatan Tuhan kepada hakim-hakim ini. Tetapi di pasal 2 dia sudah memberikan satu konteks di sana, satu pernyataan dia katakan di pasal 2 ayat 18 tadi. Dia katakan, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Dan itu terjadi setiap hakim hadir, mulai dari Otniel, Ehud, dan seterusnya, sampai hakim-hakim yang terakhir di cerita Simson. Ya kan? Simson, Mika, ya, ini hakim-hakim yang terakhir. Dan di pasal 11, 12, kita lihat di sana ada satu kisah untuk merangkum, untuk mengakhiri akan pembahasan ini. Karena kita sudah masuk di pasal 12 ya, pembacaan hari ini. Ini mengenai cerita Yefta. Nah, saya mau angkat satu kisah mengenai Nasar Yefta ini. Karena banyak kita membaca, kita pikir bahwa Yefta ini jahat sekali ya. Dia bersumpah dan dia bunuh anak perempuannya. Nah, jadi saat ini mari kita sama-sama perhatikan kisah cerita Yefta ini. Kita mulai dari pasal 11 ayat 29. Pasal 11 ayat 29. Dia awali dengan kisah ini. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Perhatikan ayat ini. Siapa yang menghinggapi Yefta? Roh Tuhan. Baru kita lanjut. Kita harus paham di sini. Ia berjalan melalui daerah Gilead, daerah Manasya, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta. Sekarang saya mau bertanya. Waktu Yefta bernasar, itu nasarnya atau Roh Kudus yang menuntun dia dalam nasar ini? Ada yang bisa jawab? Di ayat 29 dia katakan Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ayat 30 Yefta bernasar. Sekarang saya mau tanya. Nasar yang Yefta katakan ini berdasarkan dirinya atau Roh Tuhan yang ada padanya? Roh Kudus, Roh Tuhan. Amin. Terima kasih. Jelas ya? Dan perhatikan Nasar Yefta. Dia katakan kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, ia akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dan kisah cerita ini kita tahu bersama. Akhirnya
di ayat yang ke 34 dan 35. Ada yang bisa baca? Tolong baca. Ayat 34 dan 35. Saya Pendeta James. Ya, silakan Om Anoni. Atau ada yang lain mungkin gantian yang lain. Boleh, silakan saja Om Anoni. Nggak apa-apa. Ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana, serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ayat 35, demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya, sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Ayat 36, tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Terima kasih Om Anoni. Perhatikan cerita ini. Di ayat 29, Yefta dihinggapi Roh Kudus. Ayat 30, dia ucapkan nasar. Saya mau tanya, nasar yang diucapkan ada berapa di sana? Coba baca di ayat 31. Ada berapa nasar yang diucapkan di sana? Ada yang bisa jawab? 2 bukan sih Pendeta? 2. Betul kah Miranda? 2. Apa-apa itu nasarnya? Yang pertama kan untuk jadi milik Tuhan. Terus baru yang kedua dia bilang untuk persembahkan sebagai korban. Jelas di sana. Yang satu jadi milik Tuhan, yang satu jadi korban. Di dalam pemahaman orang Israel ini jelas bahwa yang milik Tuhan kalau dia itu manusia. Tapi kalau dia bentuk korban bakaran, itu akan dikorbankan. Kalau dia bentuk hewan yang keluar, itu dikorbankan. Tapi kalau dia manusia, dia jadi milik Tuhan. Jadi dalam cerita ini, Yefta itu tidak bersalah, dia tidak membunuh anaknya. Jangan kita pikir dia membunuh anak perempuannya di sini. Tidak ada pembunuhan di sini. Malah anak perempuan itu akhirnya dia pergi dengan sahabat-sahabatnya, dan mereka untuk apa dia katakan? Untuk melewati masa gadisnya. Karena adalah satu hal yang memalukan kalau perempuan Israel tidak melahirkan anak. Itu hal yang memalukan. Nah, sekarang nasarnya di mana dia tidak akan ada keturunan lagi. Dia tidak boleh menikah. Karena sudah diserahkan untuk Tuhan. Makanya Yefta katakan, engkau menghancurkan hatiku. Karena dia sudah tidak ada lagi keturunannya lagi. Artinya, keturunannya berhenti sampai di anak perempuan ini. Selesai. Tidak ada lagi. Dan di ayat 40 dia katakan, dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Yang mereka ratapi bukan karena kematian, karena kegadisannya, yang artinya ini bahasa orang, kalau kita orang timur ya. Saya tidak tahu kalau generasi sekarang menjadi, tapi saya ingat waktu saya masih di kampung dulu ya. Kalau ada orang dikatakan perawan tua, itu memalukan sekali itu. Istilah perawan tua. Itu sangat memalukan, dan itu sebenarnya adalah sens Asia itu. Itu sens Asia.
Jadi itu adalah satu kehinaan kalau dia disebut perawan tua. Makanya di masa ini Yeftah sakit dia. Karena anaknya disebut perawan tua. Tapi itu bagian Nasar. Tapi perhatikan, anak ini yang takut Tuhan, dia berani mempertaruhkan hidupnya demi nama Tuhan. Jadi dengan kata lain, Yeftah dan anak ini, mereka berdua adalah satu hati dalam kerohanian. Orang rohani ini. Sebenarnya orang paling berbahagia di dunia adalah mereka berdua. Kalau ini menceritakan kesetiaan seorang ayah dan kesetiaan seorang anak yang memperhatikan ayahnya. Kalau cerita Abraham, kesetiaan Abraham seorang ayah dengan anaknya laki-laki si Ishak yang suka menurut. Sama ceritanya. Jadi dengan kata lain, Alkitab sendiri sudah nyatakan laki-laki dan perempuan, di mana ada takut Tuhan, mereka memiliki derajat yang sama. Di mana ada rasa takut Tuhan, mereka akan menjadi derajat yang memiliki pengalaman yang sama di dalam kesetaraan kerohanian. Demikian Tuhan tunjukkan dalam cerita ini, sehubungan dengan cerita Yeftah, yang memiliki identik dengan cerita Ishak. Dan kalau kita mau gali lebih dalam, ini memiliki kisah yang sama, membayangkan Kristus di depan. Satu-satunya anak yang berkorban demi nasar seorang ayah. Yesus berkorban demi dasar bapaknya. Apa nasar bapa? Aku akan korbankan anakku. Makanya Yohanes dalam Roh Kudus dia katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah nasar bapa sendiri. Untuk siapa? Untuk kita. Dan siapa yang ambil alih? Yesus. Sama dengan cerita ini, nasar Yeftah yang melakukan anak perempuan satu-satunya. Saudara, di dalam cerita ini, dia bukan hanya menceritakan mengenai kondisi bangsa yang jatuh bangun ini. Tetapi di antara bangsa yang sudah rusak dalam penyembahan berhala, ada orang-orang yang masih setia, seperti Yeftah. Menceritakan kita di akhir zaman, mungkin kasat mata kita sudah tidak ada orang benar. Begitu jahat dunia ini, begitu bejat, sampai kita pun berhati-hati dalam melangkah. Tetapi Tuhan ingatkan selalu, ada orang-orang yang setia hidup di antara kita. Kadang-kadang kita berpikir gereja kita sudah rusak, sudah tidak ada yang benar di dalam. Pendeta-pendetanya korupsi. Penatua-penatuanya penuh dengan kebohongan. Mungkin seperti itu dalam kasat mata kita. Tetapi ingat Tuhan katakan ada Yeftah di dalam bersama anak-anaknya yang tidak dapat kita lihat. Dan itu adalah panggilan kudus bagi kita sebagai umat untuk menyadari bahwa pengalaman bangsa Israel yang kita baca dari kitab Hakim-Hakim ini memiliki pengalaman yang sama di akhir zaman yang sementara kita lewati hari ini. Baiklah kita menggunakan cara pandang apa yang Tuhan tulis dalam kitab Hakim-Hakim ini untuk memajukan kehidupan kerohanian kita sementara menghadapi dunia yang begitu rusak sama dengan kerusakan di zaman Hakim-Hakim ini. Namun kita masih boleh dapat setia apabila kata firman Tuhan, Engkau memperhatikan segala perintah-perintahku. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita umat Tuhan, sementara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, sampai sini pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, atau tambahan, saya persilakan. Waktu kita masih ada 30 menit. Dipersilakan. Ada tambahan, sanggahan, pengalaman, atau pertanyaan, kita bahas bersama-sama di sini. Mengenai nasar ini, Pendeta. Apakah kalau kita sudah bernasar, terus kita tidak bisa memenuhinya, apakah kita bisa membatalkan nasar kita kepada Tuhan? Atau kita memohon Tuhan untuk dapat menggenapi nasar kita?
Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mengenai nasar. Apakah kita boleh membatali nasar itu? Ya. Kita boleh buka di dalam kitab sebentar ya, saya sementara buka. Karena nasar ini adalah sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan. Dan coba perhatikan Bilangan 30 ayat 2 dulu. Ada yang bisa baca? Bilangan pasal 30 ayat 2. 30 ayat 2, demikianlah firman Tuhan, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Demikianlah firman. Dia tidak boleh melangkahi nasar itu. Nasar harus, karena itu mengikat, dia bilang tadi, itu mengikat dirinya. Dan kalau di pasal 30 ayat 5, coba tolong perhatikan Bilangan 30 ayat 5. Ini mengenai nasar di Bilangan pasal 30 banyak. Mengenai nasar. Di ayat 8, di Bilangan pasal 30 ayat 8, ada nasar yang dibatalkan. Dia katakan dari ayat yang pertama itu, dapat terbatalkan apabila yang dinasarkan itu tidak tahu apa-apa. Dari ayat 3 saya bacakan. Apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya pada satu janji di rumah ayahnya, waktu ia gadis, ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tapi ayahnya tidak berkata apa-apa padanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku. Tapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji mengikat anaknya itu tidak akan berlaku. Jadi kalau kita bernasar, nasar kita orang hidup, dan kita tidak respon dengan nasar itu. Jadi saya contoh, saya bernasar. Saya bernasar, Pak, kepada bapak saya. Pak, saya mau berikan sesuatu ini untuk Tuhan. Kalau bapaknya tidak respon, itu tidak berlaku nasar itu. Kecuali bapaknya respon. Makanya biasanya kalau di orang Israel menurut Bilangan pasal 30, nasar itu dia punya saksi dalam bernasar. Nah, kalau kita bernasar pribadi dengan Tuhan tanpa saksi, siapa saksi kita? Tuhan sendiri. Jadi kalau kita bernasar kepada Tuhan, kita mengikat perjanjian dengan Dia. Makanya pertanyaan kedua dari Pak Taufik tepat. Minta Tuhan untuk memenuhi nasar itu. Karena tidak ada lagi orang yang mendengar nasar kita. Tapi berbeda kalau kita contoh. Kalau saya dapat proyek, biasa ini orang-orang Kristen modern ya, saya katakan. Minta-minta untuk dapat proyek, begitu proyek berhasil, saya akan kasih sekian kepada gereja. Dan dia nasarkan itu. Dan dia katakan kepada gereja. Kalau gereja tidak respon, dia lepas dari nasar. Tapi kalau gereja respon, gereja mengharap, dia akan dapat nasar. Dan dia tidak penuhi, Tuhan akan tuntut itu sama dia. Itu ceritanya. Tapi kalau gereja tidak respon, dia lepas dari nasar. Karena nasar ini, dia sudah umumkan ke orang.
Itu masalah. Tapi kalau kita secara pribadi, yang tahu itu kita dan Tuhan. Yang mengikat perjanjian itu pribadi dengan Tuhan. Makanya ada nasar yang dimana nasar itu hanya sifat pribadi dan ada yang sifat umum, melibatkan orang lain. Nah, yang melibatkan orang lain, kita harus, Tuhan mengizinkan orang lain dapat membatalkan nasar itu. Dengan cara apa? Dia tidak respon. Tapi waktu dia dengar nasar itu dan dia langsung respon, itu harus dijalankan. Kalau tidak, kita mempermalukan Tuhan di depan orang ini. Itu masalahnya. Tapi kalau kita dengan Tuhan bernasar pribadi, Tuhan saya mau kasih contoh ya, saya mau kasih persembahan ini untuk Tuhan. Tidak ada yang tahu. Yang perlu kita doakan adalah Tuhan, bantu saya memenuhi nasar ini. Karena ini kebutuhan. Namun, kalaupun kita sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan, aduh tidak mungkin saya lakukan. Kita boleh bicara dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh secara rahasia. Bicara dengan Dia. Jadi itu sifatnya pribadi. Hanya di dalam membatalkan nasar, intinya nasar ini jangan sampai Tuhan dipermalukan. Jangan sampai Tuhan dipermalukan. Tapi kalau nasar itu, makanya kalau kita bernasar, nasar pribadi, ya biarlah kita dengan Tuhan yang tahu. Jangan orang lain tahu. Karena kalau sampai orang lain tahu dan mereka respon, kita dalam bahaya. Kalau kita tidak penuhi itu. Bukan saya katakan juga nasar itu bisa kita tidak penuhi ya kalau kita pribadi. Tidak juga. Tapi itu adalah kesadaran kita dengan Tuhan. Itu kepribadian kita dengan Tuhan. Dalam perjanjian. Karena dalam nasar ini dia mengikat perjanjian. Mengikat sumpah. Itu maksudnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Taufik. Terima kasih, Pendeta. Tuhan berkati kita semua. Baik, mungkin ada lagi yang lain? Silakan Pak John. Mohon izin Pak Pendeta. Iya, silakan Pak John. Di rumah nih, jadi tapi nggak dengar tadi pertama, tapi waktu saya baca nih kitab Hakim, ya pasal 2 ini saya agak ini mengenai inti dari pasal 2 ini ayat 10 sampai dengan ayat 13 ya, di mana Baal menyembah Allah yang lain dan menyembah pada Asitoret. Ya, itu dari pasal 2 ayat segitu. Itu intinya, dari 10 sampai dengan 13. Nah, pertanyaan saya begini Pak Pendeta. Ada 2 sih sebenarnya. Ini pada waktu Yosua mati, meninggal, apakah ada penerus nggak tuh mereka, sehingga kenapa mereka tuh dari generasi yang baru itu bisa menjadi itu lagi? Apakah mereka tuh imannya kurang atau bagaimana? Atau terpengaruh oleh hal-hal yang lain? Itu satu pertanyaannya. Yang kedua sekalian aja Pak Pendeta ya. Di pasal 7 ya. Pasal 7 ayat 5 sampai dengan 7, intinya ini ayat ini adalah ada orang-orang yang minum di sungai dengan memakai mulut dan ada yang memakai tangan. Yang memakai mulut itu adalah minum seperti anjing gitu. Tapi yang memakai tangan Pak Dokter putus-putus, Pak Dokter punya suara. Apa ini ayat ini sehingga biaran orang yang dipisahkan. Saya nggak ngerti ayat ini. Terima kasih Pak Pendeta. Minta maaf Bisa tadi dengar, Pak. Pak Dokter putus-putus Jadi suaranya, dua, saya tidak dengar ayat semuanya. 4. Hilang suaranya tadi.
Oke, saya tanggapi yang pertama saja. Saya boleh tanggapi yang pertama karena pertanyaan kedua saya sudah tidak dengar jelas. Jadi pertanyaan mengapa sudah tidak ada pengganti? Mengapa sudah tidak ada pengganti lagi sesudah Yosua ini? Ingat di pasal 2 ini, karena mereka sudah tidak mendengarkan Tuhan. Ya, Tuhan mau saya ganti ganti- pakai HP nih, Pak. Oke. Yang pertama Jadi- itu, mengapa mereka sudah tidak mendapatkan pengganti lagi? Benar. Tuhan sudah katakan bahwa aku tidak akan menghalau mereka lagi dan tidak ada. Sebenarnya di dalam kisah ini sampai di cerita Samuel, Tuhan mau Tuhan menjadi imam mereka, Tuhan menjadi raja mereka, Tuhan menjadi hakim mereka. Tuhan mau sekarang sudah Tuhan yang turun langsung, yang terlibat dengan mereka. Dia mau angkat iman dari umatnya ini. Jadi tidak lagi berharap kepada kepemimpinan manusia, tetapi Tuhan mau supaya sistem kepemimpinan itu yang disebut dengan sistem kepemimpinan teokrasi atau kepemimpinan ilahi langsung. Ini yang Tuhan mau. Makanya ketika mereka di Kanaan ini sudah tidak ada lagi pemimpin baru yang diangkat. Tapi masalah kalau kita perhatikan di sini, bangsa Israel ini mereka sudah gagal dari awal ini di dalam pasal ini, pasal 1. Mereka sudah berkolaborasi dengan bangsa Kanaan yang Tuhan tidak suka. Ini masalahnya. Sampai akhirnya rencana Tuhan itu bukan menjadi satu hal yang bukan menjadi berkat, tapi itu menjadi kutuk bagi mereka. Karena mereka sudah berani mengawinkan pengetahuan mengenai ilah-ilahnya orang Kanaan dengan pengetahuan Tuhan. Dan ini cerita orang Israel memang seperti itu. Contoh, saya kasih contoh satu ya. Di luar konteks ini, saya bawa saja cerita yang waktu mereka di Babel, dan waktu Yesus bercakap-cakap dengan orang Farisi, ingat tidak? Dan mereka permasalahkan mengenai murid-murid Yesus tidak cuci tangan. Tahu kisah itu? Ya. Itu tidak ada dalam aturan Taurat. Itu mereka tiru pengetahuan penyembah berhala. Dalam hal ini orang Babel. Nah, di dalam cerita hakim-hakim ini, ketika mereka membaur dengan orang Kanaan, banyak hal-hal yang mereka tiru dari cara penyembah berhala. Jadi ini kalau saya sebutkan perkawinan antara kekafiran dan kekristenan. Jadi perkawinan antara kekristenan dan kekafiran itu bukan nanti di masa sekarang. Dari masa Israel dulu di hakim-hakim khususnya, itu sudah terjadi. Dan alhasil saya mau tanya, yang lebih mendominasi yang ajaran Kristennya atau ajaran dunianya? Ajaran kafirnya, saya mau tanya. Kalau di sini saya ajaran kafirnya yang dominasi. Yang mendominasi. Demikian kita di akhir zaman, jangan pandang enteng ini. Bisa-bisa hal rohani itu kelihatan akan lebih tertutup di gereja-gereja daripada hal-hal rohani. Iya. Betul tidak? Itu sangat jelas. Karena banyak hal-hal yang mereka kutip dari dunia, bukan dari firman. Kalau saya mau jabarkan di sini semuanya, saudara akan merasa banyak dosa kita. Saya waktu belajar ini, waktu saya pertama belajar mengenai kesalehan, aturan-aturan Tuhan, saya hampir stres. Karena yang saya dapat tidak ada yang benar. Sampai jujur saya katakan, saya sampai melangkah ke ateis di waktu itu. Karena saya lihat
Kalau kita mau pertahankan sesuatu yang akhirnya saya ambil kesimpulan begini di dalam kehidupan Kristen. Hargai dulu apa yang ada. Tapi prinsip yang benar kita hidupkan saja. Jangan paksa-paksa orang. Karena mereka juga punya pilihan. Jadi saya hidup apa adanya. Saya enjoy dengan Yesus dengan cara saya. Saya belajar dari pendeta-pendeta, belajar dari teologi, membuka wawasan saya, dan membentuk prinsip, dan prinsip ini yang saya hidupkan sendiri. Kalau ada yang suka ikut, makanya sering kalau saya buat seminar, juga orang-orang muda atau siapa saja saya buat seminar, saya sering katakan hal ini. Setiap pengetahuan yang kita dengar dari pembelajaran-pembelajaran, entah itu seminar firman Tuhan, ya, seperti hal ini Bible study, ingat ini sebagai pengetahuan di mana sifatnya bukan satu paksaan harus ikut. Itu sifatnya informatif. Jadi jangan berpikir, oh kalau saya sudah belajar, contoh saya katakan, kayak yang lalu kan kita sudah pernah belajar 1 bulan mengenai hari Sabat. Saya katakan, Tuhan nyatakan Sabat, saudara sudah mengerti itu. Jangan saudara pikir bahwa wah, James sudah ajak kita masuk Sabat pasti jadi Advent. Jangan, salah berpikir itu. Itu sebagai informatif yang perlu kita cerna, kita teliti kembali. Itu menjadi seorang pelajar Alkitab harus seperti itu. Jadi siapapun yang membawa pengajaran, baik dia pendeta, profesor, doktor, kita terima itu bukan terima secara mutlak, tapi kita kaji dengan doa. Izinkan Tuhan bantu itu pikiran. Demikian kita akan terlepas dari hal-hal yang duniawi yang bercampur dengan kekristenan. Banyak ada orang-orang Kristen yang sudah terlalu fanatik, saya katakan, ya, ekstremis. Ekstrimnya seperti contoh. Aduh, ini loh, yang lebih heboh yang lalu, 666 ada di barcode. Wah, ini barcode, ini setan punya ini loh, ini yang kita sebut dengan apa namanya istilah yang muncul. Aduh, saya lupa istilahnya ini. Jadi semua yang ya ateis. Bukan. Illuminati. Ya, Illuminati itu dia punya. Jadi ya adalah Illuminati, tapi ada bahasa yang lain yang saya. Jadi seperti Illuminati inilah ya. Jadi ada lama-lama dan dia bilang, "Oh, ini setan semua, ini setan, ini setan, ini setan." Ada satu titik akhirnya dia sendiri hidupnya jadi takut-takut. Antikris. Iya, dia katakan itu antikris lah, itu ada Illuminasi. Itu mendampak dia punya kehidupan, dan itu jadi ekstrim sampai dengan sabun dia tidak mau gunakan sabun. Karena kenapa? Ini diciptakan antikris. Ada teman saya dulu pendeta, dia begitu. Dia bilang, jangan lagi gunakan komputer, James. Saya bilang, kenapa? Komputer itu setan loh. Itu setan, itu iblis. Tidak baik kita orang Kristen. Dan ini yang menjadi pemikiran-pemikiran ekstrim karena dia ingin menjauhi akan satu hal yang dia pikir itu duniawi sekali. Tapi saya mau katakan, kalau kita tidak boleh pungkiri bahwa kita hidup itu di antara budaya kekafiran. Contoh di gereja menggunakan mimbar. Saudara pikir mimbar itu budaya Tuhan? Tidak. Itu bukan budaya orang Ibrani. Bukan budaya Alkitab itu mimbar. Itu budaya orang Yunani. Menggunakan mimbar. Karena waktu itu tidak ada mic. Makanya mereka pakai mimbar yang tinggi-tinggi, dan sistem ruangannya mereka atur sama seperti dengan amphitheater. Mereka atur itu sedemikian rupa supaya suaranya waktu dia berbicara ada frekuensi yang memantul dan semua orang di ruangan itu bisa mendengar apa yang dia katakan. Karena di saat itu belum ada speaker, belum ada mic.
Itu alasannya, sampai dia pakai mimbar. Jadi itu datang dari pengetahuan orang kafir. Nah, kalau kita katakan ini kafir ini, kalau begitu nggak usah pakai mimbar. Ya kan? Jadi ada hal-hal ekstrim begini yang perlu kita hindari. Walaupun, tapi dalam masalah perpaduan di dalam konteks hakim-hakim, ini perpaduan doktrin. Nah, yang lebih ekstrim lagi ada yang suka menghakimi doa-doa di luar. Ini doanya ini doa-doa orang kafir ini. Tidak boleh kita seperti itu. Karena cara berdoa kita itu tidak sempurna. Di mana ajaran berdoa tutup mata? Coba kasih tahu sama saya. Atau di mana ajaran doa harus buka mata? Di mana ajaran doa harus lipat tangan seperti ini? Mana yang benar, lipat tangan atau buka tangan seperti ini? Mana yang benar? Tapi kita harus tahu semua ini datang juga dari dunia yang latar belakang kekafiran kalau kita telusuri lebih dalam. Tapi Tuhan tidak permasalahkan itu. Yang dia masalahkan satu dogma atau pemikiran yang dapat mengubah karakter, daya pikir, ini jadi masalah. Tapi bagaimana kita menyembah Tuhan itu tidak ada jadi masalah. Nah, di dalam perpaduan, maksud perpaduan antara kekristenan dengan kekafiran, ini bukan lagi masalah bagaimana menyembah Tuhan, tapi masalah moral. Ajaran-ajaran yang mempengaruhi karakter. Ini yang mempengaruhi mereka. Makanya lihat dalam cerita ini, mereka menjadi penyembah berhala. Dan itu sangat menjalar ke seluruh bangsa ini. Memang doktrin itu, doktrin utama dalam 10 hukum. Itu yang dirombak. Itu dia. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan apa namanya pertanyaan tadi ya, Pak John. Ya, maksud saya begini, Pak Pendeta. Yang kedua yang saya tidak mengerti. Bagaimana Ya, Pak John? Yang ini dulu tadi. Jadi maksud saya begini, Pak Pendeta. Ini kan sudah zamannya Yosua meninggal, mati. Iya. Ya, mereka jadi itu. Apakah mereka tidak ada apa namanya warisan dan mereka untuk supaya bangsa Israel ini harus tunduk kepada Tuhan? Seenaknya aja mereka itu. Baru timbul lagi dia di bab yang lain. Pertanyaan yang kedua saya tadi itu adalah kita lihat di pasal 7 ayat 5, 6, 7. Itu intinya 300 orang itu orang itu minum dari sungai, minum seperti anjing dan minum dengan pakai tangan. Kemudian yang dipilih itu 300 itu maksudnya apa sebenarnya itu? Kiasan atau apa ini? Oh iya. Jadi yang pertama tadi saya sudah jawab waktu awal. Jadi kenapa tidak ada itu apa namanya pengganti? Karena Tuhan tujuannya ingin supaya dia yang jadi raja, dia yang tidak ada lagi bergantung kepada manusia karena mereka sudah di sana. Sistem pemerintahannya jadi teokrasi. Dan yang kedua, untuk ini bukan lamba, ini banyak kalau kita mau pelajari juga kita boleh gunakan itu menjadi satu makna tertentu, jadi lambang atau apa. Tetapi dalam hal ini memang itu Tuhan yang suruh untuk menyaring orang-orang yang akan ikut dalam perang. Itu memang Tuhan yang perintahkan dalam penyaringan ini. Tuhan yang suruh itu. Jadi itu bukan satu lambang. Kalau dia pun menjadi lambang, mungkin itu belakangan kita bahas secara teologis untuk menjadikan itu makna tersendiri. Tapi itu tidak bercerita mengenai kontekstual dari kisah itu sendiri. Nah, kita belajar dulu saat ini kontekstualnya. Sehubungan dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk menyaring. Jadi dengan kata lain kita juga bisa lihat secara rohaninya, pelajaran rohaninya bahwa sebagaimana umat Tuhan di akhir zaman, Tuhan juga lakukan hal yang sama. Dia menggunakan penyaringan. Makanya Alkitab Wahyu dia katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Karena penyaringan ini. Tuhan sudah memberikan clue kepada umat bahwa Tuhan tidak akan terima semuanya. Perlu ada penyaringan. Dari mana penyaringan yang kita lihat? Penurutan.
Makanya kita akan gagal dalam penyaringan Tuhan kalau kita tidak memperhatikan ketetapan-ketetapannya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Pak John. Tuhan Terima kasih berkati. Pak Pendeta Terima James. kasih. Tuhan Yesus memberkati, Pak Dokter. Sama-sama. Ya, silakan kami Randa. Tunggu dulu, aku jadi terkecoh tadi berusaha mendengar mengenai yang minum pakai tangan sama yang enggak. Tadi pendeta sebelumnya kan menjelaskan mengenai apa tuh pendeta? Aku jadi lupa mengenai Sabar. enggak, aku catat di sini yang diizinkan sama Tuhan itu kan belum selalu yang gini. Apakah semua yang diizinkan Tuhan itu adalah yang benar, pendeta? Oh, masalah yang diizinkan, contoh untuk apa namanya? Ini mau lihat antara kekafiran dan kekristenan itu, pencampur bauran itu. Iya, karena hubungannya kan tadi kan pendeta juga bilang ya, aduh jangan ada orang yang sampai ekstrim akhirnya mungkin nggak pakai sabun merek itu dan lain-lain ya. Karena ya aku juga belajar jadi mikir juga sih pendeta sejujurnya ya, kalau misalnya itu gimana gitu, karena kan kita misalnya tahu nih gitu, oh yang ini dia Illuminati or apalah itu ya gitu kan. Nah jadi apa namanya, kalau kita masih bisa memilih, ya mungkin pilih aja dari yang lain, misalnya begitu gitu ya. Tapi kan kalau misal kita ngomongin sabun, kayaknya semuanya udah under perusahaan-perusahaan yang seperti itu ya, kecuali mau bikin sendiri kali. Nah, tapi sekarang memang kayak tadi pendeta kan juga sampaikan mengenai chip yang berhubungan dengan apa namanya, 666, Antichrist gitu kan. Nah, sekarang seperti misalnya banyak orang juga bilang internet ataupun juga TV ataupun juga handphone gitu kan, banyak juga yang bilang kan bahwa aduh ini menjadi apa ya istilahnya setan nih gitu ya, ekstrimnya gitu. Nah tapi saya mau bertanya, nomor satu, apakah yang diizinkan Tuhan itu selalu yang benar? Itu karena Tuhan izinkan internet, tapi saya pribadi akhirnya melihat kalau Tuhan izinkan ada internet, ada TV, ada media dan lain-lain itu sebenarnya kalau aku mikirnya ya pendeta, nggak ini benar apa? Tuhan selalu yang menang. Kalau kita mau put, Tuhan selalu menang. Jadi bagaimana kita menggunakan internet, bagaimana kita menggunakan media yang ada ini untuk hal yang memang untuk menyenangkan hati Tuhan, istilahnya begitu pendeta. Gitu. Karena sekarang terus terang banyak banget ya seminar-seminar juga yang apa namanya menyatakan bahwa itu hal yang nggak baik gitu. Jadi balik ke situ dulu sih pendeta, apakah selalu yang diizinkan Tuhan itu benar? Dan yang kedua adalah pemikiran ini iya nggak sih pendeta? Ini kan ini bisa-bisaan aku sendiri gitu ya. Karena kalau enggak, kayaknya semua ini apalagi di akhir zaman ini kayaknya semuanya udah ngaco semua gitu pendeta. Ya, benar membingungkan ya. Tapi confusion itu kan memang yang Iya. emang tanda-tanda akhir zaman ya. Oke. Thank Ini you. bagus pertanyaan kami Randa. Saya sudah mengerti itu. Ada kata tadi yang saya cari. Saya baru teringat. Hati-hati kita belajar firman dan kita lebih memperhatikan yang disebut dengan konspirasi. Nah, itu konspirasi ini yang datang dengan istilah Illuminasi lah, apalagi ya. Ini doktrin, atau saya mau katakan ini adalah paham-paham konspirasi. Tuhan tidak pernah mengarahkan pikiran umatnya kepada apa yang disebut dengan konspirasi. Tidak pernah. Ingat cerita Babel? Umat Tuhan ada di dalam Babel, dikelilingi dengan aturan-aturan Babel. Nama mereka diganti dengan nama orang Babel. Pengetahuan mereka diisi dengan pengetahuan orang Babel.
Sabun yang mereka pakai sabun orang Babel. Handuk mereka pakai handuk orang Babel. Semua hidup mereka itu datang dari Babel. Tetapi dalam cerita Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, empat ini yang tidak dapat dipengaruhi dalam hidup mereka hanya satu, hubungan dengan Tuhan. Lain dari itu, mereka tetap menggunakan punya orang Babel. Tapi hidup mereka untuk Tuhan itu tidak dapat diganggu-gugat. Demikian gambaran yang Tuhan gambarkan di dalam kisah umat Tuhan di akhir zaman. Kita akan dikuasai dengan konspirasi orang Babel. Internet sistem Babel, ya. Apalagi itu iluminasi, sabunnya orang Babel, ya kan? Di akhir zaman ini. Tapi yang menjadi kekuatan umat Tuhan bukan memperhatikan konspirasi itu. Hubungan mereka dengan Tuhan dalam penyembahan. Itu tidak dapat diganggu-gugat. Hanya itu yang diajarkan dari kitab Daniel. Kitab Daniel. Tidak ada yang lain. Mereka makan tetap makanan orang Babel. Tetapi mereka tahu mana yang sehat, mana yang tidak. Hanya itu. Kita sekarang banyak makanan yang datang dari, saya istilahkanlah kita saat ini menjelang kedatangan Tuhan, menurut kitab Wahyu 13, kita dalam ruang lingkup orang Babel, ya. Tapi kita tidak bisa hakimi mana Babel, mana tidak. Babel secara rohani. Kita sementara dalam ruang lingkup ini. Makanan terlalu banyak. Dulu saya tahu pisang goreng cuma satu. Pisang yang digoreng. Sekarang pisang goreng sudah banyak. Ada pisang goreng pakai coklat, pisang goreng pakai keju, iya kan? Sudah bermacam-macam. Kita harus punya kebijaksanaan berpikir mana yang sehat, mana yang tidak. Hanya sampai situ. Dan kedua, penyembahan itu sudah banyak di dunia sekarang ini. Denominasi gereja saja sampai 500.000. Sudah banyak denominasi gereja. Jangankan denominasi gereja. Pemahaman-pemahaman ketuhanan dari berbagai macam ajaran agama mendominasi di dunia ini. Sampai pemahaman keagamaan yang digabungkan dengan sistem sains yang disebut dengan agama Scientology. Itu sangat hebat. Jadi bagaimana lagi? Dengan kata lain, sehebat-hebatnya dunia mengacaukan kondisi ini, kita harus berpikir siapa yang kita sembah dan bagaimana kita menyembah Dia. Makanya itu perlu bagi kita untuk belajar firman itu, menghindari konspirasi. Tetapi kita lebih berfokus kepada pengenalan akan Tuhan. Itu dulu. Jangan kita didorong terlalu jauh pengenalan Tuhan sampai dikonspirasi. Tidak. Mengenal Tuhan, mengenal karakternya. Bagaimana karakter Tuhan? Roh pengorbanan. Apalagi? Buah roh, coba baca buah roh. Ada lemah lembut. Kasih itu percaya setiap orang. Dunia sekarang sudah mulai tidak percaya orang lain. Tapi dia bilang, jangan pudar kasihmu. Tetap percaya orang. Bayangkan diajarkan, walaupun kita sudah mau dibunuh, percaya orang itu. Ini hebat. Makanya kita harus lebih dekat hubungan kita dengan Tuhan sebagaimana Daniel di dalam kitab Daniel yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Tidak dapat diganggu-gugat hubungannya itu. Demikian tuntutan umat di akhir zaman, hubungan ini yang harus dieratkan. Karena mengapa? Dunia sekarang terlalu banyak konspirasi dan terlalu banyak ajaran-ajaran yang dalam tanda kutip menyatakan itu teologia. Padahal dia sementara menggeserkan pikiran dari Yesus. Dan kita harus hati-hati dengan itu. Makanya itu saya katakan, walaupun kita belajar Bible study seperti ini, saudara jangan telan mentah apa yang saya katakan. Saudara cerna dan pelajari kembali. Minta Roh Kudus tuntun.
supaya ada kuasa begitu kita tahu, oh ini benar. Praise the Lord, aku mau ikut. Jadi bukan saudara ingat James, saudara ingat Yesus. Karena kita ingin menghindari itu konspirasi seperti. Jadi itu yang bisa saya jawab dari apa yang kami Randa maksudkan, supaya jangan bingung. Kita hanya berfokus satu saja, penyembahan saja. Kesetiaan kita dengan Yesus dulu. Kalau masalah konspirasi itu urusan belakang itu. Apalagi sampai jadi ekstrim-ekstrim. Ada yang sampai sudah tidak boleh hormat bendera. Wah, lebih parah lagi itu. Apa hubungan dengan keselamatan? Memang. Kita bukan disuruh menyembah berhala untuk menghormati bendera. Tidak ada berhala di sana. Kita mengikuti peraturan negara, tapi itu tidak. Jadi itu yang dimaksudkan Tuhan mengizinkan hal-hal itu. Contoh saya mau kasih tahu. Mengapa orang Kristen masih menikah pakai dayang-dayang? Karena Tuhan tidak marah sampai sekarang. Iya kan? Ada asar, dayang-dayangnya. Memang Tuhan ajarkan di Alkitab ada asar. Saya kasih tahu latar belakang asar ini, dayang-dayang ini. Itu dari pemahaman orang Babel. Mereka percaya setiap orang yang akan menikah, dia punya bride dengan groom ini, mereka biasanya akan ada setan katanya, akan menculik wanita ini. Jadi perlu ada dayang-dayang untuk menjaga. Ini latar belakang pernikahan pakai asar. Bukankah itu pengertian datang dari kekafiran? Tapi terpelihara sampai sekarang masuk dalam gereja. Tapi Tuhan tidak larang itu. Karena itu tidak mempengaruhi doktrin. Iya. Contoh lagi. Mengapa orang Kristen pakai pohon terang? Apa hubunganlah lahir Yesus dengan pohon terang? Coba kita pikir lebih dalam. Iya kan? Saya mau katakan ini. Pohon terang ini, yang pohon ini dulu itu bukan lampu digantungkan. Kepala-kepala manusia yang digantungkan di sana. Karena dewa-dewa manusia penyembah berhala dulu, mereka menyembah pohon pinus ini karena dia bentuknya menara. Karena mereka penyembah menara. Memang makanya di Yesaya dia katakan, engkau berada di pohon-pohon rindang, menyembah dewa-dewamu. Iya kan? Di kitab Yesaya sudah baca itu. Jadi dengan kata lain, kenapa Tuhan tidak larang itu menggunakan pohon terang orang Kristen? Karena maknanya sudah berubah. Dan kalau saya mau gali lebih dalam ini, kita tidak punya waktu. Sehubungan dengan cerita bapak-bapak gereja. Jadi ada beberapa versi, tapi ada satu versi yang saya dapat, di mana bapak-bapak gereja ini yang mengajarkan, karena dulu anak-anak Kristen, mereka suka bermain dengan orang-orang Yunani, orang-orang kafir ya. Dan mereka melihat, mereka menggunakan penyembahan ini dengan menggantung kepala-kepala manusia. Dan itu dilakukan setiap 25 Desember. Nah, begitu Kristen menerima 25 Desember sebagai Natal, ini percampuran antara kekafiran, mereka mulai ambil pohon Natal tapi diganti maknanya. Bukan lagi kepala manusia, tetapi hadiah-hadiah untuk kaum miskin. Ini cikal bakal cerita awal dari, dan itu masuk di dalam sejarah kekristenan. Dan ini yang saya katakan, Tuhan tidak melarang dengan hal itu. Ada hal-hal yang sudah diubahkan. Makanya saya katakan, kalau saya mau gali lebih jauh, banyak hal-hal yang kalau kita bilang ini kafir, hampir semua yang kita buat itu kekafiran. Tidak ada yang benar. Dan apakah Tuhan tidak akan selamatkan kita sekarang? Tidak. Pakai dasi saja itu datang dari kekafiran. Walaupun orang Yahudi yang kembangkan. Tetapi dalam falsafah yang salah. Itu pakai dasi. Belum lagi saudara pakai ikat pinggang. Kalau mau ikut di dalam Alkitab, kita laki-laki nggak boleh pakai celana. Pakai jubah. Itu yang Tuhan berikan di dalam kitab Kejadian pasal 3. Dia buat jubah bagi Adam dan Hawa. Saudara, dalam kata jubah itu baju daster. Saudara bayangkan kalau saya pakai daster sekarang.
Walaupun ada beberapa orang yang masih gunakan keimamatannya seperti itu. Tapi tidak jadi masalah. Jadi tidak ada yang suruh pakai celana. Kalau kita ikuti. Tapi ini Tuhan izinkan. Jadi itu yang dimaksudkan kami Randa. Hal-hal yang yang Tuhan izinkan yang tidak mengganggu prinsip penyembahan. Yang lebih utama mengganggu prinsip karakter. Karakter seseorang. Karakter dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kita betul-betul mencerna ini. Jangan sampai sesuatu yang sifatnya konspirasi kita gabungkan ke karakter. Tidak bisa. Konspirasi adalah konspirasi, karakter adalah karakter. Jadi yang Tuhan tuntut itu, makanya dia kata Alkitab, ini yang dia sukai, engkau mengenal aku. Pengenalan akan Tuhan. Karakter Allah dulu yang kita kenal. Iya, jadi pendeta berarti tadi kan pendeta relate sama Daniel ya, cerita Daniel. Kan dia diganti namanya, oke, terus dia diajarin bahasanya segala macam. Memang intinya kalau bisa saya sadur berarti bagaimana kita masing-masing mengenal Tuhan, dan kalau itu dari faktor luar dan itu tidak mengganggu, maksudnya bukan nggak mengganggu, tidak mendistract hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan, sementara kalau dikasih makanan dia nggak mau, itu yang dari dalam berarti kan itu mempengaruhi pola pikir dan lain-lain gitu. Jadi kayak tadi pendeta ungkapkan mengenai baju pun gitu kan, mungkin kalau misalnya ya memang mungkin di awal di kejadian kan memang dikasih oleh Tuhan itu bajunya kayak gamis ya maksudnya mungkin ya. Jadi sementara kan kalau dari gambar-gambar yang kita lihat Adam dan Hawa dipakein bajunya yang seksi-seksi tuh pendeta ya, kebuka-kebuka gitu kan. Jadi kayak manusia yang di film Tarzan gitu. Iya. Tapi mungkin yang bisa saya tangkap dari pendeta barusan sampaikan bahwa bagaimana masing-masing kita mengenal Tuhan sehingga contoh misalnya berpakaian gitu. Sehingga kita bukan menjadi orang yang menunjuk mungkin ya. Lah kalau kamu nggak pakai baju yang gamis atau yang begitu dan lain-lain. Tapi kalau kita yang sudah belajar dan mengerti bahwa oh iya saya tidak boleh pakaian yang terbuka-terbuka ya kan, dengan lekuk-lekuk dan lain-lain, ya biarlah itu kita hidupkan. Mungkin seperti itu ya pendeta ya. Itu paling tepat. Ya, oke, thank you. Makasih kami Randa, dapat. Itu yang paling tepat. Makanya saya juga pernah alami itu, makanya itu yang saya katakan tadi, sampai saya melangkah ke ateis. Karena saya lihat begitu complicated di dalam keagamaan. Tapi begitu saya dapat kebenaran, saya bisa lihat mana benang putih dan hitam. Jelas itu. Jadi yang paling mudah, makanya di sini saya mengerti bahwa teologi itu bukan susah. Teologi itu hal yang paling mudah dan mudah dimengerti. Kalau kita bergantung dengan Tuhan. Makanya hanya satu bahasa yang bisa kita buat dari seluruh teologi. Itu kembali kepada Yesus. Cintai Tuhan. Cintai dulu dia. Dan bentuk hubunganmu dengan dia lebih erat. Itu dulu yang paling pokok. Karena kegagalan orang Israel dalam kitab Hakim-Hakim masalah itu. Mereka gagal mengasihi Allah yang Tuhan sudah ungkapkan di kitab Ulangan 6. Dan mereka gagal pengenalan akan Tuhan. Berhubungan dengan dia. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaan, tanggapan. Puji nama Tuhan. Di sini ada Ibu Fani, sudah lebih sehat saya lihat. Amin Ibu Fani, Tuhan berkati. Saya senang Ibu Fani progres sekali ya. Ibu Fani punya kesehatan. Puji nama Tuhan sampai saat ini pun sampai pendengarannya sudah jelas ya Ibu Fani ya. Puji nama Tuhan untuk itu. Saya senang. Terima kasih Bu Fani. Nanti ada waktu berikut boleh bersaksi ya. Boleh bersaksi. Terima kasih. Terima kasih juga untuk yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi saya percaya kita semua umat Tuhan di sini yang bersekutu. Dan terima kasih untuk Oma Noni yang ada di Balikpapan, sekarang sudah berada di posisi hampir 10:30 ya, jam 10 lewat di sana ya Oma Noni ya. Tapi tetap setia, kita belajar bersama di sini. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa.
Mungkin ada usulan doa yang akan